penerimaan atau pendapatan gitu ya. Pendapatan lembaga sensor Karena film. begini, orang mensensorkan film itu kan bayar, istilahnya apapun lah, tapi intinya adalah lembaga sensor film itu berhak memungut biaya untuk pelayanan tugas penyensoran itu. Nah, jadi kalau lembaga sensor menerima pembayaran penyensoran film itu secara resmi dan uang itu masuk ke kas negara, sehingga itu yang membuat lembaga sensor film itu mempunyai anggaran yang besar. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Nah, yang Anda bawa kali ini apa ini? Saya hari ini tidak membawa apa-apa. Tapi saya ingin mengingatkan Bung Akhlis tentang bahwa Bung Akhlis pernah mengatakan kita akan membahas soal sensor di pembicaraan tersendiri. Ya, karena kemarin kita nyinggung sensor dikit. Iya, karena kita kemarin nyinggung soal sensor film. Ya. Nah, kita memulai soal sensor itu kan dari tayangan-tayangan OTT yang diproduksi untuk OTT atau streaming itu cukup dengan memiliki surat yang dikeluarkan oleh Kumham, kan? Tanpa harus mendapatkan surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film, kan begitu. Nah, persoalannya apakah ini tidak melanggar aturan undang-undang, atau apakah ini bagi sensor tidak mengurangi wewenang mereka? Ya, kalau yang menentukan melanggar undang-undang atau melanggar hukum itu nanti pengadilan. Ya, tapi gini, kemarin sempat saya singgung bahwa di dalam undang-undang perfilman maupun di dalam PP tentang lembaga sensor film itu semua film yang dipertontonkan kepada publik itu harus disertai surat lolos sensor atau SLS. Lalu SLS itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu sejauh ini adalah lembaga sensor film, bukan Kumham, sehingga kalau belum ada regulasi yang baru tentang itu, maka ini menyimpang dari aturan itu, karena film ini seperti diuraikan juga dalam undang-undang itu adalah semua yang berkaitan dengan karya audiovisual berbasis sinematografi, baik dengan suara maupun tidak, film sebagai peranata sosial, itulah semua, baik itu film bioskop, film televisi, film video, termasuk film OTT, kecuali kalau izin itu diberikan oleh Kumham ini sekedar izin untuk ditayangkan di OTT, bukan semacam surat lolos sensor yang membolehkan ini ditonton oleh publik, kan begitu. Nah, OTT kan sudah milik publik, malah lebih global. Ya. Kalau STLS yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film itu kan untuk jaringan peredaran bioskop di semua yang ditonton publik, termasuk film Indonesia. Karena yang TV pun, untuk di TV pun kita harus mengurus surat tanda lulus sensor yang berbeda. Nah, kalau OTT dia kan menjadi tidak terbatas. Begini loh, Bung Adi, dulu ada namanya izin produksi. Dia hanya mendapat izin untuk memproduksi film, belum mendapat izin untuk diedarkan, gitu ya. Nah, saya nggak tahu yang di Kumham ini, surat dari Kumham ini hanya sekedar izin untuk di OTT, bukan automatically dia sudah lulus sensor. Artinya nanti kita harus memperdalam ini dengan pihak Kumham dan sensor sendiri. Itu yang paling tepat. Kita membicarakan itu lebih jauh ya. Terutama karena kita orang film adalah bagaimana dari pihak lembaga sensor film menjelaskan. Karena tadi Anda nyebut mengurangi wewenang, ya dengan sendirinya, karena dengan sekian ratus atau sekian ribu film di OTT yang tidak lagi lewat sensor gitu ya, tetapi cukup, itu bisa juga wewenang lembaga sensor film menjadi berkurang. Kedua, ataukah ini bentuk dari
memperingan tugas lembaga sensor film yang mestinya bekerja tiap harinya menyensor ribuan film menjadi dibantu oleh Kumham, ataukah ini menjadi regulasi yang memang kemudian begitu adanya. Cuma ya kalau wewenangnya berkurang karena gini, wewenang ini berkaitan juga dengan yang namanya pemasukan dari atau penerimaan atau pendapatan gitu ya. Pendapatan lembaga sensor film. Karena begini, orang menyensorkan film itu kan bayar, istilahnya apapun lah, tapi intinya adalah lembaga sensor film itu berhak memungut biaya untuk pelayanan tugas penyensoran itu. Nah, jadi kalau lembaga sensor menerima pembayaran penyensoran film itu secara resmi dan uang itu masuk ke kas negara, sehingga itu yang membuat lembaga sensor film itu mempunyai anggaran yang besar. Ya, bagaimana? Saya nggak ngerti persisnya masuk ke negara disetor atau tidak, tapi gini, ya di dalam regulasinya itu lembaga sensor film memang boleh untuk memungut biaya, tetapi tidak masuk dalam kas negara, berarti bukan penerimaan negara, bukan pajak ya. Sehingga biasanya kalau sebuah lembaga boleh supaya tidak menjadi pungutan liar, boleh menarik tadi biaya untuk pelayanan itu, lalu duitnya terkumpul itu untuk membantu operasional dari kesekretariatan itu ya. Soal disetor atau tidak ya saya nggak tahu ya kan. Nah, justru karena ada pemasukan itulah atau ada pendapatan itulah, maka lembaga sensor film itu sepenuhnya dibiayain dari sejak makan minumnya anggota yang sedang bertugas sampai mereka mendapat fasilitas mobil ya, honornya juga saya dengar sekarang banyak dan sebagainya, semua kan udah termasuk biaya-biaya operasional, peralatan dan sebagainya itu selalu baru itu di lembaga sensor film dibiayain lah oleh itu. Nah, saya pernah mengusulkan sebenarnya bagusnya sensor film itu gratis karena kan itu bentuk pelayanan ya, yang biaya negara dan itu menjadi kewajiban dari masyarakat untuk menyensorkan filmnya, sama lah dengan bikin KTP kan sekarang gratis ya. Karena itu perintah undang-undang, kita harus menjalankan undang-undang. Terus bikin SIM juga tidak mahal lagi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau untuk mendapatkan surat tanda lolos sensor tadi gratis kan pantas juga. Saya pernah mengusulkan itu juga, bagaimana supaya sensor itu gratis. Beberapa tahun terakhir yang lalu itu kita mendengar adanya sensor daerah, ya kan? Ya. Kemudian kita juga mendengar ada juga yang sering kali disebutkan itu self censorship atau sensor mandiri. Sensor daerah ya. Nah, Anda kan pernah menjadi anggota lembaga sensor beberapa tahun yang lalu, tentunya Anda sangat paham mengenai ya. Saya dulu sempat menjadi anggota sensor karena sebagai wartawan. Kemudian yang periode kedua sebagai ahli perfilman. Kalau udah bicara ahli dan dari kita. Ya, sensor daerah itu karena di undang-undang itu ada kalimat bahwa LSF bisa membentuk sensor di kota provinsi, kira-kira gitu ya. Sehingga sejak tahun 2010 atau sejak lahirnya undang-undang itulah mulailah disosialisasikan, dirintis untuk bagaimana membentuk sensor-sensor di ibu kota provinsi itu. Jadi tujuannya sensor daerah di ibu kota provinsi itu, di kota-kota provinsi itu adalah untuk memudahkan atau untuk mengurangi beban kerja pusat. Iya, sebenarnya prinsip dasarnya sih memperbaiki pelayanan. Kalau institusi negara kan memudahkan pelayanan ya. Jadi dengan ada sensor di daerah atau di ibu kota provinsi, maka teman-teman film yang produksi film ini kalau menyensorkan filmnya tidak harus dikirim ke Jakarta, apalagi yang di luar Jawa sana itu kan repot. Nah, bagus juga idenya, cuma pelaksanaannya kemudian memang menjadi waktu itu di dalam banyak diskusi memang menjadi agak tidak mudah
Pertama dari segi pengadaan fasilitas sensor daerah itu sendiri. Ya, dia harus punya kelengkapan. Iya, punya tempat, punya pegawai, punya apa dan sebagainya. Kedua, apakah yang disensor di daerah itu otomatis berlaku juga di seluruh Indonesia? Artinya kalau sudah disensorkan di daerah, misalnya di Makassar gitu ya, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ya. Apakah kalau sudah disensor di sana dia bisa beredar nggak di Jakarta atau sebaliknya? Secara nasional. Ya, ataukah kalau sudah disensor di Jakarta masih disensor lagi nggak di daerah dan sebagainya, itu sempat menjadi wacana. Dan memang kemudian dalam beberapa tahun kemarin sempat ada yang terbentuk itu 2 atau 3 sensor daerah tadi, penyelenggaraan sensor di daerah. Cuma kok lama-lama saya dengar juga tidak efektif, tidak produktif, pegawainya kemudian juga saya nggak tahu kedengarannya. Tetapi prinsip dasarnya awalnya seperti itu. Artinya prinsip dasarnya sangat baik, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang awalnya itu. Terus yang kedua apa tadi? Sensor mandiri ya, itu bagaimana? Sensor mandiri itu saya mulai dengar adalah merupakan slogan, jargon atau semacam tema dari banyak sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga sensor film. Jadi di lembaga sensor film itu tadi saya sebut ya, anggarannya banyak gitu ya. Besar. Ya, itu bukan hanya untuk operasional mensor film atau untuk beli makanan, minuman, anggota lembaga, bukan hanya itu, bukan hanya gaji, bukan honor, tapi ada juga yang namanya untuk program sosialisasi, penyesuaian perangkat yang dibutuhkan. Ya itu kan, dan itu cukup memadai lah.